mengucap syukur karena tidak terasa sudah masuk di bulan Desember, bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dia Yesus telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi Engkau Bapa, sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Come on. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di menajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kan dari awal. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di menajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di menajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go, tell him on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell him on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Haleluya, masih semangat tuh sorak bagi Tuhan kita, amin. Come on. Kita mau melompat bagi Tuhan kita. Nyanyikan ini dari awal. Come together, sing hallelujah, dance and shout for our King, great, almighty, my Jesus, He sets us free. Come on.
mau bernyanyi bagi Tuhan kita, amin. Kita mau melompat bagi Dia. Kita mau bersuka cita bagi namanya. Syukur karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, hingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami bisa ada di titik ini semua karena kasih karunia Tuhan. Thank you Jesus. Korban syukur kami Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan ini dari awal. I am here because of your grace. I'm here because of your love, Jesus. Of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace, Lord. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, Lord. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh bertemu bersama-sama saudara Siman kami di dalam ibadah online ini. Bersama-sama memuji Engkau. Dan inilah waktunya kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada. Kita ingat minggu lalu saya bicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kalau minggu lalu, 2 minggu lalu saya bicara tentang fokus pada pribadi Bapak, kemudian fokus pada anak bungsu. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai anak yang sulung. Mungkin sebagian besar kita ketika membaca kisah ini hanya tertuju kepada anak yang bungsu. Maka di dalam khotbah saya hari ini saya akan fokus ya pada anak sulung atau anak yang paling besar. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada tetap sudah membaca ya berulang kali tentang perumpamaan ini ya. Jadi PR bacaan kita tuh ya Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Karena saya akan langsung fokus pada anak yang sulung. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, untuk mengingat ya kita semua. Jadi latar belakang kisah ini saya selalu katakan kembali lagi terus ulang-ulang latar belakang ya. Dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini sebenarnya dimulai dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3 yang selalu kita baca ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, sekali lagi saya tekankan. Jadi mengapa Tuhan Yesus menceritakan beberapa perumpamaan ini adalah karena apa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat yang berkomentar negatif. Atau zaman sekarang bisa dikatakan sedang nyinyir kepada Tuhan Yesus. Karena hal inilah maka Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Mereka yang disebut yang dimaksud adalah orang Farisi dan juga ahli Taurat yang berkomentar negatif. Karena Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, artinya perumpamaan ini sebenarnya ditujukan kepada mereka dalam kisah anak yang hilang. Orang Farisi dan ahli Taurat yang komentar negatif yang dikonotasikan sebagai anak yang sulung, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam perumpamaan anak yang hilang ini, cerita mengenai anak sulung tidak muncul di depan sama sekali. Ya, namun baru muncul di dalam ayat 25 sampai 27. Di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan ya.
Lukas 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Nah, dalam setting cerita ini tampak bahwa anak yang sulung merupakan anak yang baik, anak yang rajin, bertanggung jawab. Ia berada di ladang untuk bekerja, dan setelah bekerja ia pulang. Bukankah semua orang tua menginginkan anak yang demikian? Setelah bekerja, lalu pulang ke rumah, kumpul sama orang tua mereka, nggak hangout sama teman-teman di kafe atau tempat nongkrong lainnya gitu ya. Nah, dari kisah anak yang hilang ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa anak yang sulung ini adalah anak yang baik, anak yang tidak kurang ajar terhadap orang tuanya, anak yang taat pada aturan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat umum sisi dimanapun berada, pada suatu waktu ketika selesai bekerja di ladang, kemudian anak sulung ini berjalan pulang, dan semakin mendekat ke rumah, maka didengarnya bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Hal ini membuatnya dia penasaran. Ya, kemudian bertanya kepada salah seorang hambanya, dan alangkah terkejutnya ketika hambanya berkata, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Seharusnya respon yang benar dari anak sulung ini adalah gembira. Kenapa? Karena adiknya telah kembali, sehingga mereka bisa berkumpul sama-sama, betul? Seharusnya kakak ini bersuka cita, mungkin menari bersama-sama dengan adiknya karena adiknya telah kembali dalam keadaan yang sehat. Namun ternyata, ya, hal yang tidak lazim dan sangat aneh terjadi pada kakaknya. Di dalam Lukas 15 ayat 28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kalau kita mengamati perkataan Tuhan Yesus perihal respon anak sulung yang marah, maka sebenarnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan kalimat tersebut kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak suka karena Tuhan Yesus makan bersama dengan para pengungut cukai dan orang berdosa. Tuhan Yesus sebenarnya sedang menegur secara langsung namun menggunakan perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi kita para pembaca saat ini memang terasa sangat aneh dan sulit dicerna secara logika bahwa ada saudaranya sendiri yang telah kembali dengan selamat, namun justru kakaknya tidak suka dengan keberadaan adiknya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat umum sisi dimanapun berada, seringkali kita juga bertindak dan berlaku seperti kakak sulung ini. Bagaimana bisa? Coba yuk kita lihat diri kita. Apakah kita menjadi iri hati ketika Allah memakai orang-orang yang baru bertobat dengan kesaksian mereka yang menjadi berkat bagi banyak orang? Mungkin di antara kita berkata bahwa, aduh, seharusnya orang yang bertobat tidak boleh lebih dahulu melayani, namun harus berakar lebih dulu, gitu ya, berakar lebih kuat sehingga ia tidak terombang-ambing oleh ujian dan cobaan yang segera menerpanya. Malah pakai ayat Alkitab, saudaraku, ya. Banyak orang maka mendasari dengan ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 6. Ya, dikatakan gini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tompangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini jelas tuh. Ini bukan dalam konteks bahwa seorang yang baru bertobat tidak boleh bersaksi. Ini ayat dalam konteks seorang yang adalah mengenai karakteristik seorang pendidik jemaat. Ya. Dan dalam bahasa Yunani ada episkopos yang berarti seorang pengawas. Seorang pejabat Kristen yang bertanggung jawab atas gereja. Itu bisa pendeta, bisa gembala, bisa uskup, ya. Jadi ayat yang tadi kita baca sama sekali tidak menentang seorang yang baru bertobat untuk bersaksi. Jadi kalau orang yang baru bertobat dia bersaksi, silakan bersaksi. Katakan amin. Ya. Ingatkah Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat umum sisi, di mana berada, ketika Rasul Paulus baru bertobat dan ia langsung bersaksi di rumah ibadat? Ada, dicatat dalam Kisah 9 ayat 19 sampai 20. Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 20. Kisah ini setelah Paulus tidak makan selama 3 hari karena apa? Karena dia buta. Nah, setelah mendapatkan penampakan Tuhan secara langsung, ayat ini berkata demikian.
Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi tidaklah dilarang seorang yang baru bertobat untuk segera bersaksi dan menjadi berkat. Karena yang dilarang adalah seorang yang baru bertobat kemudian diangkat menjadi pejabat gereja atau pendeta. Itu yang dilarang. Bisa bedakan? Kalau seorang yang baru bertobat yang mau bersaksi, silahkan bersaksi, muliakan Tuhan. Tapi orang yang baru bertobat kemudian diangkat menjadi pejabat gereja atau pendeta, baru dibaca 1 Timotius 3 ayat 2-6. Ketika kita melihat orang yang baru bertobat lalu menjadi populer di gereja, bahkan mungkin lebih populer dari hamba Tuhan atau pendeta di gereja lokal tersebut, pertanyaan terbesar yang harus dimunculkan dalam hati kita adalah, apakah ada iri hati dan kecemburuan karena sekarang orang itu begitu populer? Ketika semua orang tertuju kepada dia yang baru bertobat tersebut. Hal inilah yang sebenarnya sedang terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu, Saudaraku. Mereka iri ya kepada orang berdosa yang makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus pada saat itu ya, yang menjadi begitu terkenal dan viral ya seluruh antero negeri Israel. Yohanes 12 ayat 19 katakan begini. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini iri terhadap Yesus yang populer di mata masyarakat Israel. Dan mereka juga iri kepada orang yang berdosa yang mendapatkan perhatian dari Yesus. Bapak Ibu, sungguh hati orang Farisi dan ahli begitu berat menanggung rasa iri hati ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC Dimanapun berada, kira-kira seperti itulah hati daripada kakak sulung ini. Ia merasa iri karena selama ini ia merasa tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Padahal dirinya sudah menjadi anak yang baik, anak yang rajin, tidak melakukan kejahatan. Namun ternyata ayahnya justru memberikan pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik, cincin dan alas kaki yang terbaik untuk anak bungsunya. Kakaknya yang sulung begitu marah karena ia merasa diperlakukan tidak adil dengan adiknya yang penuh dengan dosa dan kekotoran. Hal ini sama persis dengan perasaan ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa bahwa mereka itu orang suci, ya, nggak layak dibandingkan dengan orang berdosa. Ya, saya coba ambil di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, ya, supaya kita lebih jelas, ya, gambarannya lebih jelas. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara rekan-rekan kasih semua. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC Dimanapun berada. Jadi inilah isi hati dari kakak sulung. Ia merasa lebih baik dari adiknya, namun ia merasa tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Ia merasa lebih berjasa dari adiknya, namun justru adiknya mendapatkan pesta yang meriah. Ayo kita coba baca di dalam Lukas 15 ayat 28. Kita lanjutkan. Lukas 15 ayat 28. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Di sini ditunjukkan bahwa ayahnya juga peduli dengan anak sulungnya. Namun sebelum ada penjelasan apapun dari ayahnya, justru anaknya yang sulung berkata di ayat yang ke-29, 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya. Jadi waktu dia keluar, ya, waktu dia keluar di ayat 28 itu, ayahnya belum bicara apapun. Ayahnya baru keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ayat 29 dikatakan bahwa ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dari ayat ini, ayat-ayat yang kita baca ini terlihat dengan jelas bagaimana iri hati kakaknya yang sulung ini terhadap adiknya yang bungsu ini. Kakaknya merasa telah apa? Menjadi anak yang baik, ya, yang belum pernah melanggar dari perintah Bapak. Namun ada yang aneh yang dikatakan oleh anak sulung. Ada yang aneh. Coba ya kita perhatikan. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini hal yang aneh Bapak Ibu Saudaraku. Karena bila kakak sulung ini merasa sebagai seorang anak dari ayahnya, maka ia memiliki hak sepenuhnya atas kambing domba ayahnya. Betul? Namun di sini ia merasa menjadi orang miskin yang berada di rumah ayahnya yang kaya raya. Bukankah ini hal yang sangat aneh dan ironis, Bapak Ibu Saudaraku? Ini seperti gambaran bahwa ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di Bait Allah, ada di sinagoge, namun tidak pernah mendapatkan berkat rohani di sana. Mereka miskin secara rohani dan tidak memiliki hubungan dengan Allah secara pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada, hal ini juga seperti banyak terjadi pada orang Kristen. Mereka yang pelayanan mungkin sebagai hamba Tuhan, mereka yang pelayanan mungkin sebagai pendeta, pelayanan mimbar, ya, worship leader, singer, pemain musik, pelayanan multimedia atau pelayanan apapun juga. Pada akhirnya begitu banyak di antara pelayanan ini justru kekeringan rohaninya, kering kerohaniannya, tidak mendapatkan apapun dalam ibadah yang diselenggarakan. Padahal apa? Mereka adalah salah satu penyelenggaraan ibadah itu. Bukankah ini hal yang ironis Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada? Karena itu kita sebagai para pelayan Tuhan, apapun jabatan kita, apa yang harus kita lakukan? Jaga hati, agar terus ada rasa cinta kepada Tuhan dan haus akan kebenaran firman Tuhan, agar iman dan cinta kita terus terpelihara. Katakan amin. Yuk kita lanjutkan ya pembahasan kita, pembacaan kita dalam Lukas 15 ayat 31. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Wow, ini adalah jawaban atas asumsi anak sulungnya yang merasa ia tidak memiliki apapun di dalam rumah ayahnya sendiri. Ayahnya berkata dengan clear, dengan jelas bahwa semua yang dimiliki ayahnya adalah miliknya juga. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada, selesai saya menyampaikan khotbah mengenai kisah anak sulung yang dikonotasikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, maka setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pesan untuk anak sulungnya, bahwa semua harta yang ayahnya miliki juga dimiliki anaknya yang sulung. Sehingga apa? Ia tidak perlu menunggu diberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan teman-temannya. Anak sulung ini merasa miskin di rumah ayahnya sendiri yang kaya raya. Ini ironis. Demikian juga dengan kita, setiap para pelayan Tuhan, rohaniawan, pendeta, dan sebagainya. Janganlah seperti anak sulung ini. Jangan sampai kita ada di rumah ibadah, di gereja, menyelenggarakan ibadah, ya, namun kita tidak pernah mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita bisa ambil pelajaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tuh harus mengambil dan menikmati berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berkat rohani itu adalah berkat pengenalan kita akan Kristus. Saya ulangi, berkat rohani itu adalah berkat pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3, ya, dikatakan dalam terjemahan King James Version, dikatakan, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly place in Christ." Dan semua berkat rohani, ya, atau spiritual blessing itu dapat kita nikmati dengan mengerti, memahami firman Tuhan karena pengenalan akan Tuhan. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan begini, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah
Ya, firman Tuhan katakan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum dimanapun berada, Rasul Paulus telah menemukan harta yang paling berharga di dalamnya. Apa itu? Spiritual blessing, berkat rohani. Dan ketika spiritual blessing dibandingkan dengan apapun, maka Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu seperti sampah. Karena Rasul Paulus telah memperoleh Kristus. Karena Paulus telah memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, sekali lagi, ingat bahwa semua harta yang Bapa kita miliki, dimiliki oleh anaknya yang sulung. Kedua, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan kekristenan, kita harus mengambil dan menikmati berkat rohani, spiritual blessing. Dalam kisah ini, ya, ayat yang terakhir, ya, di Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di sini Allah mengajak agar orang Farisi dan ahli Taurat itu untuk bersukacita bersama Tuhan Yesus karena orang-orang yang berdosa telah mendapatkan kehidupan kembali. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana respon dari orang Farisi dan ahli Taurat setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Apakah mereka menerimanya? Apakah mereka bertobat? Atau mereka justru marah kepada Tuhan Yesus? Untuk lihat respon dari ahli Taurat dan orang Farisi, kita harus melihatnya di dalam Lukas 16 ayat 14. Lukas 16 ayat 14. Inilah respon daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi, setelah panjang lebar Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan untuk mengajar dan menegur orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata mereka tidak mau menerima yang namanya spiritual blessings, berkat rohani itu. Mereka tidak mau menerima ajaran Tuhan Yesus karena hati mereka penuh dengan iri hati, kesombongan, merasa lebih layak daripada orang berdosa, dan pemungut cukai. Penutup, yang saya mau sampaikan dan tekankan sekali lagi, agar jangan sampai kita memiliki hati seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa paling benar daripada orang berdosa, yang merasa iri karena orang berdosa, dan pemungut cukai dapat makan bersama-sama dengan Yesus yang begitu populer saat itu. Dan jangan sampai kita seperti orang Farisi yang berada di bait suci, yang ada di sinagoge, namun tidak menikmati spiritual blessing. Jadilah anak-anak Tuhan yang menikmati dan terus mencari spiritual blessing di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami belajar, Tuhan, dalam kisah anak yang terhilang ini, terutama pada anak yang sulung, bahwa Tuhan, semua harta yang ayahnya miliki juga dimiliki oleh anaknya yang sulung. Sehingga ia tidak perlu menunggu diberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan teman-temannya. Begitu juga dengan kami, Tuhan. Jangan sampai kami ada di dalam aktivitas melayani Engkau, bahkan ada di rumah ibadah, di gereja menyelenggarakan ibadah, namun kami tidak mendapatkan berkat rohani dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa dalam kehidupan kekristenan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mengambil dan menikmati berkat rohani yang Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima spiritual blessing. Kami nikmati dan mengerti dengan terus belajar, memahami, mengerti firman Tuhan. Terus makin hari mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar anugerah.
Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Kita menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Selamat berhari Minggu, saudara-saudara kekasih. Tuhan Yesus memberkati.